Setiap era punya nama. Ketika manusia menggantungkan hidupnya kepada pertanian, bercocok tanam, beternak, berladang, mereka menyebutnya sebagai era agraris. Dan ketika manusia sudah tahu caranya membuat pabrik, sudah tahu cara bergantung kepada manufaktur, mereka menyebutnya sebagai era industri. Dan ketika manusia sudah bisa saling terhubung atau terkoneksi satu dengan yang lainnya tanpa ada batasan ruang dan waktu, di mana paket data bisa lebih berharga daripada minyak, mereka menyebutnya sebagai era informasi. Disinilah kita sekarang. Dan kalian tahu siapa yang memegang peranan penting di era informasi ini? Jelas, internet. Yang jadi pertanyaannya adalah, apa itu internet? Ya, apa itu internet? Coba kalian tulis di kolom komentar tanpa googling, apa definisi internet menurut kalian? Ya, sepertinya sulit. Karena kita biasa hidup tanpa ingin mencari tahu bahwa sesuatu itu pernah ditemukan oleh seseorang di suatu hari. Coba kalian bayangkan, siapa yang menemukan mobil? Siapa yang menemukan baju? Siapa yang menemukan kamera? Ya, jarang sekali kita memikirkan hal itu. Selamat datang di channel ini, dan kita akan membahas mengenai internet. Internet adalah jaringan informasi global yang menghubungkan seluruh jaringan komputer di seluruh dunia. Pengertian sederhananya seperti itu. Pertama kali kata internet ditemukan atau digunakan ternyata jauh sebelum internet berada, yaitu tahun 1800-an, dan waktu itu dikenal dengan nama internet, yang artinya terjalin. Internet itu adalah jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek ARPA. Kemudian ARPA memutuskan untuk mengadakan riset tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Yang pertama kali mengembangkan sistem ini adalah Bob Kahn dan Vint Cerf. Sistem ini kemudian dikenal dengan ARPANET. Idenya itu simple sebenarnya. Bagaimana membuat satu komputer bisa berbicara dengan komputer yang lain? Karena di zaman itu hal yang sulit. Kenapa sistem ini dibuat? Karena waktu itu masa perang dingin, cuy. Serangan nuklir bisa saja terjadi setiap hari tanpa kita ketahui. Waktu itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat berpikir bagaimana menyelamatkan data yang mana data tersebut bisa aman bahkan ketika serangan nuklir terjadi. Maka diciptakan sistem yang bernama ARPANET ini, dan Pak Paul Baran yang diberi tanggung jawab untuk mengembangkan sistem ini. Dari sanalah ARPANET terus berkembang. Jaringan ARPANET itu kemudian digunakan oleh publik, tepatnya kepada 4 universitas di Amerika Serikat. Yang pertama yaitu Utah, yang kedua Stanford, ketiga Santa Barbara, dan keempat California. Lalu bagaimana internet terkoneksi satu dan yang lainnya hingga sampai ke gawai kita sekarang? Apakah lewat langit? Apakah lewat awan? Apakah lewat satelit? Enggak, teman-teman. Justru internet itu bisa kita nikmati karena kabel bawah laut yang kita kenal dengan nama fiber optik. Ada 300.000 optik di dunia ini yang mana kepanjangnya mencapai 55.000 mil. Kenapa nggak pakai satelit? Kan lebih terdengar keren gitu. Yang jadi pokok permasalahannya adalah latensi, teman-teman. Kapasitas maksimal satelit dalam menampung data per detik itu cuma 1000 MB. Sedangkan kalau kita pakai fiber optik itu bisa mencapai 1 terabyte per detik. Makanya sampai sekarang fiber optik adalah teknologi yang paling maksimal dalam penggunaan internet. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang menguasai internet? Internet itu dasarnya adalah jumlah jaringan besar yang terbagi secara menyeluruh tanpa ada kendali pusat yang memutuskan bagaimana data dirutekan atau di mana potongan jaringan dibentuk. Pemerintah sebuah negara bisa saja
mengendalikan ISP-nya melalui regulasi masing-masing. Tetapi tetap saja bukan berarti mereka dapat mengendalikan internet secara utuh. Karena makom sejati dari internet itu sendiri adalah sarana berbagi informasi. Ketika Tim Berners menemukan WWW atau World Wide Web tahun 1989, keadaannya jadi jauh berubah. Internet yang tadinya hanya bisa digunakan oleh orang tertentu atau instansi tertentu, itu bisa menyentuh end user. Memasuki akhir 80-an, perkembangan internet semakin menggila sejak ditemukannya WWW oleh Tim Berners pada tahun 1989. Dan pada tahun 1993, browser internet pertama kali ditemukan, yaitu Mosaic. Inilah yang membuat internet semakin menyentuh end user atau dengan kata lain pengguna pribadi. Microsoft melihat peluang ini dan mulai mengembangkan browser milik mereka sendiri yang bernama Internet Explorer, yang pertama kali masuk dalam OS Windows 95. Tahun 2000-an, internet berkembang sangat-sangat cepat, termasuk di Indonesia. Karena di Indonesia sudah ada ISP tahun 1994, kalau nggak salah. Berarti di tahun segitu internet sudah mulai digunakan masyarakat. Tapi belum semarak tahun 2000-an. Di tahun 2000-an, warnet menjamur. Semua orang pergi ke warnet untuk mencari hiburan ataupun informasi ataupun sekedar bermain game. Internet waktu itu dianggap sebagai pendamping hidup yang sangat-sangat menyenangkan, baru, dan berguna. Yang ya bisa dibilang ketika kita mau akses internet di periode awal 2000-an, cuma bisa kita lakukan di komputer. Lalu bagaimana dengan sekarang? Teknologi yang semakin maju, kecepatan data yang semakin kencang membuat internet tidak lagi hanya jadi pelengkap kehidupan. Dia kini berubah menjadi sebuah kebutuhan dan keharusan. Hal fundamental yang menopang kehidupan, bahkan memberi kehidupan ke ratusan juta orang. Ditambah lagi berkembangnya sosmed telah membawa kita ke peradaban yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dalam hitungan detik, 300.000 video diupload ke YouTube, 500.000 komentar diposting di Facebook, dan 95 juta foto diupload di Instagram. Dan semakin kesini, internet semakin memegang peranan yang sangat krusial. Ada banyak orang yang sudah mendapatkan manfaat dari internet, banyak juga orang yang menderita karena internet. Negara-negara Timur Tengah berevolusi karena video yang menyebar di internet. Justin Bieber terkenal karena internet. Ya, pada akhirnya internet bisa menjadi sebuah berkah, tapi juga bisa menjadi kutukan. Semua kembali pada diri kita sendiri, bagaimana cara kita menggunakan internet. Tetapi kita tidak bisa menghindari internet. Segala hal yang kita lakukan pasti berhubungan dengan internet. Jadi kalau kita tidak bisa menghindari internet, bagaimana kalau kita itu belajar menggunakan internet secara optimal? Tapi kita tidak akan bisa memanfaatkan internet secara maksimal kalau wadah yang kita punya tidak mendukung. Manfaat dari internet itu sangat banyak. Dia bisa memberikan kesempatan, dia bisa memberikan kita terkenal, dia bisa bikin kita pintar, dan bahkan yang paling sederhana, internet bisa menjadi bank memori untuk kenangan kita. Internet juga seharusnya bisa menjadi jalan mencari solusi permasalahan kesenjangan sosial di negara kita ini. Internet bisa memberikan akses informasi, akses pendidikan, akses kesempatan, akses pekerjaan kepada siapapun, dimanapun mereka berada. Oke, mungkin itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.